Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktikum IPA tentang sifat cahaya Rizka Anjasari 8566511545. Untuk kali ini kita akan belajar tentang praktikum sifat-sifat cahaya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah tujuannya yaitu untuk mengetahui dan memahami sifat-sifat dari cahaya itu sendiri. Kemudian alat serta bahan yaitu yang pertama kita siapkan plastik, kemudian ada cermin, kaca kecil, pensil, kemudian juga ada ini bola senter gini, kemudian ada karton yang sudah kita bentuk, ada lilin, ada gelas kaca dan gelas yang plastik. Selanjutnya langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Artinya cahaya dapat merambat ke segala arah. Bila medium yang dilaluinya adalah homogen, maka cahaya dapat merambat secara lurus. Untuk langkah yang pertama, kita sediakan kertas ataupun kertas karton. Di sini berwarna biru, kita susun secara berurutan. Selanjutnya, kita letakkan lilin tepatnya berada di belakang kertas. Kemudian kita amati dari kertas yang telah kita susun bagaimana pusat untuk cahayanya. Sebelumnya kita siapkan lilinnya yang telah kita kasih api atau kita nyalakan lilinnya. Langsung saja ya kita menyalakan lilinnya. Nah, teman-teman, di sini adalah pembuktian bahwasanya cahaya dapat merambat lurus. Di mana kita bisa melihat bahwasanya cahaya bisa dilihat dari bolongan yang sudah kita susun sebelumnya, yang telah kita susun secara sejajar. Dan sebaliknya, cahaya tidak bisa dilihat kalau misalnya ada benda yang menutupinya. Kita akan lakukan percobaan, yaitu kita tarik kertasnya hingga menutupi ruangnya. Dan ternyata betul ya teman-teman, cahaya tidak dapat terlihat karena ada benda yang menghalanginya. Untuk yang selanjutnya adalah cahaya dapat menembus benda bening. Nah teman-teman, langkahnya yaitu kita harus siapkan alat, yaitu berupa lampu senter, kemudian ada plastik bening seperti ini, kemudian juga ada gelas kaca dan juga gelas yang plastik ataupun yang buatan pabrik ya teman-teman. Kemudian nanti kita akan arahkan kepada gelasnya. Jadi cahaya tetap bisa terlihat ya walaupun sudah dilapisi oleh plastik bening. Untuk yang selanjutnya adalah kita akan mengarahkan sumber cahaya senter ini kepada gelas bening. Apakah dapat menembus? Dan jawabannya teman-teman ya, bisa menembus cahaya. Artinya gelas bening dapat menembus cahaya. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan percobaan, yaitu lampu senternya kita arahkan kepada gelas gelap. Apakah bisa memantulkan cahaya atau dapat bergerak juga atau menembus? Nah ini teman-teman, jawabannya adalah ketika si cahaya ini disorotkan kepada gelas yang gelap, maka akan dipantulkan ya teman-teman, tidak bisa diteruskan seperti itu. Artinya tidak bisa menembus benda yang gelap. Nah teman-teman, sudah jelas banget ya dari praktikum ini. Untuk yang selanjutnya kita dapat menyimpulkan cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan yaitu ada alat dan bahannya berupa lampu senter, kemudian ada kacanya kita gunakan kaca yang kecil. Kita mulai saja ya, kita sorotkan kaca senter ke kaca, maka akan menimbulkan cahaya di sisi yang lain ya teman-teman. Jadi sudah jelas terlihat seperti sudut seperti ini. Untuk praktikum selanjutnya kita akan melakukan percobaan, yaitu dengan adanya percobaan yang selanjutnya, yaitu tentang percobaan cahaya dapat dibiaskan. Ya teman-teman, cahaya dapat dibiaskan. Untuk alat dan bahannya adalah gelas kaca bening, kemudian pensil dan juga air. Dari praktikum ini kita akan mengamati ya teman-teman, ini seperti terlihat patah ya teman-teman pensilnya, padahal pada kenyataannya pensilnya itu tidak patah. Setelah dimasukkan ke dalam air ya, ke gelas kayak air pensilnya kayak patah, seperti patah gitu teman-teman ya. Ini artinya menandakan itu cahaya dapat dibiaskan. Sekian untuk kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.